Halo, shalom. Kita berjumpa kembali di dalam episode yang keempat ya, di dalam Jesus Way ini. Di dalam konten yang sebelumnya, saya ada sedikit membahas tentang Nabi Samuel yang mengurapi Daud, di mana dia diposisikan untuk nantinya menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan telah menolak Raja Saul menjadi raja. Tetapi ada jeda waktunya. Jadi tidak langsung begitu Tuhan menolak Saul, tidak langsung Saul ini diturunkan dari posisinya menjadi raja. Tetapi sudah Tuhan siapkan gantinya, yaitu yang terpilih adalah Daud. Daud ini sebagaimana yang kita tahu, dia itu tidak dianggap penting oleh Isai dan saudara-saudaranya, bahkan cenderung seperti tidak dianggap keberadaannya. Tetapi meskipun demikian, Tuhan itu nganggap Daud ini sangat berharga loh. Tuhan angkat Daud karena Tuhan melihat sesuatu yang baik di dalam diri Daud ini, yang menjadikan dia itu layak untuk menjadi seorang raja nantinya. Dan Allah itu sengaja mempertontonkan ketika Tuhan mengangkat Daud menjadi orang pilihannya di depan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya ini tidak bisa mempunyai alasan untuk tidak hadir di acara pengurapan Daud oleh Nabi Samuel. Dibuat sebuah situasi ya, di mana kita tidak bisa menghindar. Itu pun saudara-saudaranya itu ngerti bahwa Daud ini seseorang yang diremehkan, itu dianggap penting loh sama Tuhan itu. Itu pun Daud ini masih diremehkan oleh saudaranya itu. Terutama oleh Eliab ya. Jadi ketika suatu hari Daud ini mendapatkan mandat gitu dari Isai ayahnya untuk mengirimkan perbekalan bagi kakak-kakaknya dan menanyakan kabar apakah kakak-kakak Daud ini selamat atau enggak gitu. Nah, Daud ini akhirnya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ayahnya. Dia menitipkan kambing domba yang biasanya digembalakannya. Itu bisa dilihat bahwa Daud ini seseorang yang bertanggung jawab. Ketika dia mendapatkan sebuah perintah untuk melaksanakan sesuatu, dia tidak serta-merta itu menterbenggalaikan tugasnya sehari-hari. Dia menyerahkan kepada pihak yang bisa menjaga kambing dombanya. Di sini akhirnya Daud datang ke tempat kakak-kakaknya. Nah, di situ itu ternyata sedang ada Goliat yang menantang orang-orang Israel ini untuk melawan dia. Jadi digambarkan Goliat ini seseorang yang hebat gitu ya, yang istilahnya itu seperti tidak bisa terkalahkan, sehingga membuat rakyat Israel ini ketakutan untuk melawan Goliat ini. Dan Raja Saul pun juga tahu bahwa posisinya ini sangat genting. Posisinya ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani. Sehingga dia memberikan hadiah gitu ya buat orang yang bisa mengalahkan Goliat ini. Jadi di situ orang-orang ini sedang bercerita bahwa
kalau ada orang yang mengalahkan Goliat ini, dia akan diberi hadiah, ya uang, ya anaknya Raja Saul, terus juga pembebasan pajak gitu ya. Pokoknya sesuatu yang ditawarkan itu yang menggiurkan gitu. Buat seseorang yang mau ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menemukan orang yang tepat, yang mau mencoba untuk mengalahkan Goliat. Nah, ketika di sini Daud mendengar cerita itu, kan dia nanya-nanya ya. Nah, saat itu kakaknya Eliab itu negur Daud. Dia berpikiran negatif tentang Daud ini. Di mana bisa coba kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Saya bacakan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang ke sini dengan maksud melihat pertempuran." Di sini Eliab ini merendahkan Daud gitu ya. Dia langsung seseorang yang menjustifikasi, nggak bertanya-tanya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu alasan kenapa kok Eliab ini tidak terpilih menjadi raja. Bayangkan aja kalau mempunyai seorang raja yang suka merendahkan orang, yang suka menghakimi tanpa melihat dahulu alasan dibaliknya. Pasti akan kacau balau ya. Nah, di sini juga Eliab ini ngerti kalau Daud itu seseorang yang pemberani. Tapi dia itu juga berpikir bahwa Daud ini suka mangkir dari tugas gitu ya. Sukanya itu eh, senang-senang gitu, mau melihat pertempuran. Eliab tidak melihat kemungkinan Daud ini bisa mengalahkan Goliat karena dia sudah istilahnya itu berpikir bahwa yang prajurit-prajurit Israel aja gentar, pada gentar, yang sudah terlatih untuk berperang gitu, pada gentar dengan Goliat. Apalagi Daud ini yang cuma mengembalakan kambing domba. Kadang kita itu suka meremehkan sesuatu yang kelihatannya itu tidak berarti gitu ya. Sebagai contoh, mungkin kita memandang pekerjaan sebagai pemungut sampah, terus pekerjaan yang membersihkan toilet, hal-hal yang tukang parkir, kita anggap itu sesuatu yang rendah gitu. Tetapi tahukah bahwa itu sesuatu hal yang penting gitu ya buat kita. Bayangkan aja kalau kita harus buang sendiri sampah ke tempat pembuangan sampah. Atau kita masuk ke sebuah toilet umum yang dalam keadaan kotor karena nggak ada yang bersihin. Atau kita parkir mobil nggak ada yang mengarahkan. Mungkin buat orang-orang yang canggih gitu ya, cara menyetirnya gitu, udah pro gitu, itu nggak masalah. Tetapi buat orang-orang yang belum terlalu mahir dalam menyetir atau khususnya dalam parkir mobil sendiri, seperti saya itu. Saya itu kalau parkirnya yang enak gitu letaknya itu ya bisa parkir sendiri. Tapi kalau seumpama tempat parkirnya itu
lokasinya agak sempit atau gimana, saya tuh, lebih nyaman, lebih enak kalau ada orang tukang parkir yang mengarahkannya. Meskipun ya saya tetap juga nggak ini ya, nggak cuma apa, mengandalkan tukang parkir aja, saya juga tetap berhati-hati. Tetapi sangat membantu sekali ketika ada orang-orang yang menolong untuk memberi aba-aba. Nah, di sini dianggap Daud ini posisi mengembalakan kambing domba ini adalah, eee, suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi tahukah bahwa ketika Daud mengembalakan kambing domba itu dia itu mempunyai, mengandung resiko yang tinggi di dalam melindungi kambing dombanya ini. Karena kita tahu kalau mengembalakan kambing domba di alam yang bebas, itu ada kecenderungan muncul binatang-binatang buas ya. Nah, itu juga yang dikatakan gitu oleh Daud juga di dalam, ayatnya yang ke-1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Nah, di sini dikatakan bahwa ternyata Daud ini menghadapi juga situasi-situasi yang sulit ya, di mana ada serangan dari singa dan beruang yang mau menerkam kambing dombanya. Tetapi Daud dengan keberaniannya, dia melindungi, dia berusaha melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya itu dengan baik. Jadi penolakan yang dia terima dari keluarganya dianggap nggak penting, itu nggak membuat Daud itu hidupnya terpuruk lalu menjadi sangat down. Tetapi justru itu membuat Daud ini terpacu untuk maju, menjadi seorang yang pemberani gitu ya. Menjadi seseorang itu yang hidupnya itu dekat sama Tuhan, menggantungkan hidupnya itu sama Tuhan. Itu suatu hal yang positif ya, yang seharusnya bisa kita adopsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bayangkan aja kalau kita mengalami situasi yang sulit gitu ya. Kadang kita itu nggak terlalu sulit pun ya, posisi yang nggak terlalu sulit pun, itu tuh kadang membuat kita itu gampang mengeluh gitu. Membuat kita itu nggak tekun menjalani proses tersebut. Membuat kita itu malah menjauh dari apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bisa belajar dari Daud bahwa tidak ada alasan buat kita untuk hidup di dalam masa-masa sulit dengan menjadi lemah. Saya membaca sebuah kisah gitu ya, yang saya temukan ketika saya membuka sebuah channel di mana ada pasangan suami istri. Jadi suaminya ini, saya anggap aja A gitu ya,
si A gitu ya. Seorang suami, si A ini, dia itu mempunyai suatu cita-cita untuk memajukan kehidupan rakyat kecil. Nah, di dalam si A ini mempunyai seorang istri yang namanya B gitu ya, kita anggap sebagai itu. Nah, ketika di dalam perjalanannya untuk meraih cita-citanya, untuk dia mencalonkan diri menjadi seseorang yang berkarya bagi rakyat Indonesia ini. Dia itu melakukan sebuah kunjungan gitu, dan bersama istri dan orang-orang yang mendukung mereka. Nah, di tengah-tengah perjalanan tersebut ternyata terjadi sebuah kecelakaan yang akhirnya ini menewaskan si A. Jadi insiden itu sangat membuat si B, sang istri ini terpukul karena kehilangan suami itu dengan cara yang mendadak. Dia nggak mempunyai persiapan, dia benar-benar itu nggak menyangka gitu ya, bahwa hal yang buruk itu bisa terjadi. Justru di tengah-tengah keinginan sang suami untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi berkat. Pak Sutri ini adalah anak Tuhan, di mana banyak, kalau saya lihat itu luar biasa apa yang mereka lakukan ini dan apa yang mereka perjuangkan. Nah, kejadian tersebut, sangat memukul si B ini. Tetapi di saat-saat si B ini berduka, ada orang-orang yang tadinya mendukung sang suami itu menyarankan, meminta si B ini untuk melanjutkan perjuangan apa yang menjadi cita-cita si A, suaminya. Nah, awalnya si B ini menolak karena mungkin ya selain dia sedang dalam masa yang berduka, kehilangan, juga dia merasa itu nggak mampu untuk melanjutkan hal tersebut. Tapi pada akhirnya si B ini menetapkan keputusan untuk dia move on, untuk dia itu keluar dari masa dukanya. Saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah, karena peristiwa yang sangat memukul itu kalau kita mau keluar dengan cepat itu diperlukan tuh suatu perjuangan yang keras gitu ya. Dan sang istri pun ini juga dia ngomong gitu ya dengan jujur gitu ya, bahwa sangat, sulit gitu ya, dia juga menghadapi masa-masa yang sulit ya, jatuh bangun di dalam, eee, menge-push dirinya untuk terus maju, untuk berjuang, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan sang suami. Di siang hari dia tersenyum, kalau malam harinya nangis. Cuma karena dia fokus dan saya percaya dia juga mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita itu sulit untuk keluar dari lubang keterpurukan kita, dari lubang kesedihan kita. Diperlukan campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, di sini akhirnya dia itu bisa menang ketika mencalonkan diri
untuk menduduki posisi yang tadinya untuk sang suami ini. Nah, dia menang itu tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang curang. Dia menang dengan cara yang bersih. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tidak ada sesuatu yang sulit jika kita mau berjuang di dalamnya. Jadi, jangan buru-buru untuk mengeluh ketika kita menghadapi suatu persoalan. Di dalam kita menjalani hidup ini, nggak ada yang namanya itu semuanya berjalan dengan lancar, dengan mulus-mulus aja. Bahkan bagi kita, anak-anak Tuhan pun, terkadang kita diizinkan mengalami sesuatu yang sangat sulit, yang sangat menekan hidup kita. Tetapi itu seharusnya bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang dibentuk atau terbentuk dengan baik oleh adanya proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita kembali lagi di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ketiga 5 ya sampai 37. Maka aku mengejarnya. Jadi tadi itu diceritakan bahwa Daud ini ada singa beruang yang berusaha menyerang kambing dombanya. Nah, di sini dikatakan bahwa maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat bagaimana perjuangan Daud ini ya, keberaniannya untuk menjaga kambing dombanya. Dan dia itu nggak ngomong besar. Ada orang-orang yang bisanya itu cuma ngomong besar tapi nggak ada kenyataannya. Tapi Daud tidak demikian. Di mana kita bisa melihat buktinya bahwa Daud ini tidak ngomong besar. Dia dengan keberaniannya itu maju melawan Goliat dan dengan sebuah peralatan yang sederhana, jadi diketapel gitu ya Goliat ini, membuat Goliat ini jatuh dan akhirnya mati terbunuh oleh Daud. Nah, di sini sekali lagi Tuhan itu mempertontonkan bahwa Daud ini seseorang yang dianggap tidak berharga, tetapi itu diangkat Tuhan ke dalam posisi yang lebih tinggi. Jadi tidak ada yang mustahil. Ini menjadikan pelajaran seharusnya buat kakak-kakak Daud ini. Di mana kita bisa melihatnya di dalam Matius ya. Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
pada akhirnya kakak-kakak Daud ini yang merasa dirinya lebih baik, lebih luar biasa daripada Daud, itu dia melihat bahwa bukan mereka loh yang dipilih oleh Tuhan. Meskipun kelihatannya mereka itu mempunyai suatu kriteria gitu ya, apalagi yang Eliab itu, Nabi Samuel pun itu ketika pertama kali ketemu Eliab, dia berpikir bahwa ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi terlihat bahwa Eliab ini mempunyai penampilan yang baik, yang hebat, sehingga punya kans gitu untuk menduduki posisi yang penting. Cuma ternyata yang menduduki itu justru orang yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Dan di sini kakak-kakak Daud ini melihat harusnya kakak-kakak Daud ini mengerti bahwa mereka harus bertobat dengan memandang rendah orang lain. Kita pun juga bisa belajar ya di dalam hal ini. Sering kita memandang hina seseorang karena mungkin kelakuannya yang menurut kita gak baik, menurut kita itu gimana ya, seperti gak seperti yang standar-standar kita gitu. Ternyata dari kisah ini itu bisa aja loh, itu merupakan pilihan Tuhan. Orang-orang yang akan diangkat Tuhan untuk menduduki posisi yang penting. Jadi buat teman-teman dan juga saya sendiri itu harus introspeksi diri, belajar supaya kita itu jangan sampai meninggikan diri terus nanti direndahkan sama Tuhan. Kalau direndahkan manusia itu masih lebih baik daripada Tuhan yang merendahkan, akan dipermalukan. Dan kakak-kakak Daud ini sebenarnya sudah dipermalukan oleh Tuhan dengan caranya. Kita sendiri ketika mungkin pernah menghadapi situasi yang seakan-akan tuh dipermalukan gitu ya, karena kita terlalu sombong, karena kesombongan kita gitu ya. Kalau itu di dalam ayat Alkitab itu kan ada ya yang tertulis, ketika ada suatu pesta, jangan sampai kita itu langsung menduduki posisi yang depan. Nanti kalau sampai itu bukan menjadi posisi kita, terus kita diusir dari posisi yang di depan itu, kan itu sangat mempermalukan ya, sangat memalukan hal itu. Jadi lebih baik kita itu rendah hati aja, nggak usah, kalau istilahnya nggak usah menganggap diri itu terlalu penting gitu ya. Karena ketika kita menganggap diri terlalu penting, membuat di dalam pikiran tuh seakan-akan, oh kalau nggak ada aku itu nggak ada yang bisa gantiin posisiku. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena Saul pun seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ketika dia tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, itu bisa digeser loh sama Tuhan. Itu bisa diturunkan dan digantikan oleh orang yang lain. Jadi sangat penting untuk kita berhati-hati, mawas diri, tentunya
Nggak nggak semudah itu ya untuk kita istilahnya itu menjadi pribadi yang rendah hati. Karena banyak hal, banyak faktor yang kadang itu membuat kita itu bisa dengan cepat itu menjadi sombong gitu, suka pamer gitu ya. Suka pamer sih, eee, kalau berlebihan itu yang sesuatu yang berbahaya buat dirinya. Jadi sebuah tamparan yang keras itu akan Tuhan berikan buat orang-orang yang tinggi hati. Kan demikian ketika Daud ini ya, ketika dia sudah dipilih oleh Tuhan, itu dia sama seperti Yusuf itu. Dia itu menjalani tahapan demi tahapan sebelum menduduki posisinya seperti yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau Yusuf itu dia adalah seorang anak yang manja, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk nantinya menyelamatkan bangsanya. Nah, cuma gak serta-merta dia menduduki posisi yang ditentukan Tuhan. Tetapi ada pembelajaran yang eh, kadang pembelajaran itu gak mudah untuk kita jalani. Yusuf itu harus menjalani proses dijual sebagai budak, dan ketika dia menjadi budak itu di tempat Potifar ya, itu dia itu diangkat menjadi orang kepercayaan. Di situ lagi-lagi dia itu menghadapi sebuah situasi dikambing hitamkan oleh istri Potifar. Karena Yusuf ini nggak mau gitu ya diajak istilahnya selingkuh gitu oleh istri Potifar. Sehingga Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kalau kita lihat betapa nggak adilnya ya yang dialami oleh Yusuf ini. Dia sudah melakukan yang benar. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk tuannya. Dia menjadi berkat buat tuannya. Semuanya itu beres. Bahkan tuannya itu pun eh, situasinya itu menjadi tertata baik gitu ya dengan adanya Yusuf ini. Kok begini sesuatu yang harus dialami, masuk ke dalam penjara. Tapi di sini kita lihat pribadi Yusuf itu tidak mengeluh dengan situasi yang harus dihadapinya. Dia ketika di penjara pun dia belajar gitu ya. Sesuatu yang tidak baik kalau kita mau melihatnya dari sisi positif itu akan membuat kita itu melambung tinggi. Nah, di sini kalau Yusuf itu ketika berada di dalam penjara, dia dipercaya loh oleh sipir penjara itu menempati posisi yang penting. Sampai ya akhirnya dia masuk di dalam kerajaan dipercaya oleh raja. Dia adalah orang kedua setelah raja yang berkuasa di negeri tersebut. Nah, demikian juga dengan Daud. Nah, di sini Daud itu mengalami fase-fase, tidak langsung. Dia perlu mengalami proses pendidikan dulu. Karena sebagai seseorang yang tidak diperdulikan, itu segala sesuatunya dia itu harus melakukan sendiri. Otomatis tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, jadi dia ini eh, kurang mengerti istilahnya itu menaati
aturan-aturan, karena semuanya dia tentukan sendiri. Makanya dia dididik oleh Tuhan dengan dimasukkan ke dalam istana Raja Saul waktu itu. Awal dia terpilih untuk memainkan kecapi. Ketika Raja Saul sering diganggu oleh roh-roh jahat, Daud harus memainkan kecapi sehingga Raja Saul ini menjadi nyaman gitu ya. Nah, dari sini meningkat Daud ini menjadi pembawa senjata Saul. Awalnya Daud ini sangat dikasihi oleh Raja Saul gitu ya. Tidak main-main ketika seseorang dipercayakan hanya sekedar membawa senjatanya, karena itu tuh kalau bukan seseorang yang dipercaya, itu sangat berbahaya sekali ya. Karena senjata ini diperlukan untuk Raja Saul ini maju di dalam medan perang. Jadi tidak boleh sembarang orang yang membawanya. Nah, di sini terlihat tadi ketika Daud mengalahkan Goliat, itu dia akhirnya naik level gitu ya, menjadi seorang prajurit. Dan dia menang dalam peperangan demi peperangan ketika bertempur gitu ya. Dia akhirnya menjadi kepala prajurit. Nah, di sini dilihat meskipun awalnya Daud ini dikasihi oleh Saul, tapi ketika Saul mendengar bahwa rakyat lebih mengeluh-ngeluhkan Daud daripada Raja Saul, menjadikan Raja Saul ini cemburu, iri, dengki gitu ya. Dan dibuatlah Raja Daud ini maju ke garda depan gitu di dalam sebuah pertempuran supaya dia mati terbunuh. Tapi justru dengan peristiwa tersebut itu menjadikan Raja Daud itu semakin mapan di dalam kedudukannya. Semakin terasa keterampilannya. Dia menjadi kepala pasukan 1000. Dan dari siasat-siasat, taktik-taktik apa yang dipelajarinya, yang selama ini dia terima, itu akhirnya ketika dia menempati posisi sebagai raja, Daud ini pun sudah siap gitu. Jadi bukan berarti juga Saul ini ketika dia langsung menempati posisi sebagai raja, bukan berarti oh lebih enak Daud ya, diproses dulu sama Tuhan, dipersiapkan dulu sama Tuhan. Enggak, karena Raja Saul ini dianggap Tuhan itu, dia itu mumpuni untuk langsung menduduki posisi yang penting itu. Seharusnya seperti itu. Tapi ya itu tadi karena Saul ini nggak waspada, karena Saul ini juga nggak menggantungkan hidupnya dengan Tuhan. Tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, menjadikan Raja Saul ini tergelincir gitu ya, jatuh. Dan akhirnya posisi sebagai raja terlepas dari tangannya. Kita lihat itu ada jeda ya, gitu ya, antara waktu Daud menjadi kepala prajurit sampai dia menjadi raja gitu. Karena Daud ini ketakutan waktu itu mau dibunuh oleh Raja Saul. Nah, di dalam pelariannya Saul ini tetap mengejar Daud. Saul ini kalau sudah fokus ingin menumpas seseorang, ingin melenyapkan seseorang, dia itu akan kejar terus. Dia nggak punya roh pengampunan. Dia nggak bisa melepaskan
rasa marahnya gitu ya. Tetapi ada 2 momen penting sebenarnya, 2 momen kesempatan yang diterima, yang di bisa Daud manfaatkan untuk membunuh Saul sebenarnya. Nah, itu bisa coba kita lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat 2 sampai 7. 1 Samuel 24, 1 Samuel 24 ayat 2 sampai 7. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, "Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi." Jadi dengar berita ini. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Niat bener ya Saul ini. Sampai ngambil 3.000 orang loh yang pilihan menjadi pilihan. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Kesempatan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Di sini kita lihat bahwa Daud ini mendapat kesempatan sebenarnya kalau mau membunuh Saul. Dan ada orang yang prajuritnya itu yang berkata, "Ini kesempatan yang Tuhan kasih." Sesuatu yang bisa kamu bereskan dengan membunuh Saul, kita nggak usah menjadi seorang pelarian. Ya, seperti itu ya gambarannya itu. Tetapi Daud ini tidak berani melakukan sesuatu hal untuk membunuh Saul. Daud ini ngomong, "Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada orang yang diurapi Tuhan." Dia ngerti bahwa seseorang yang diurapi oleh Tuhan itu dianggap penting oleh Tuhan dan tidak boleh dimusnahkan. Kita juga bisa lihat di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-5 sampai 12. Kesempatan kedua yang datang sama Daud. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu, dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab, katanya, "Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu?" Jawab Abisai, "Aku turun bersama-sama dengan engkau." Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya.
Itu yang sampai ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Ini kita lihat penting ya. Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Nah, seakan-akan keadaan itu dibuat itu seperti Tuhan setuju, seperti itu kesempatan yang Tuhan kasih gitu ya kepada Daud. Tuhan loh yang membuat semuanya itu tidur loh, Saul dan prajurit-prajuritnya itu. Seharusnya mudah aja untuk langsung Daud itu menumpas Saul. Tetapi itu tidak dia lakukan. Karena dia ngerti bahwa orang yang mengusik, orang yang diurapi oleh Tuhan, itu akan menerima hukuman. Kalau kita dalam kehidupan ini kita enggak dekat sama Tuhan. Daud ini kalau enggak dekat sama Tuhan, dia akan mudah terkecoh dengan apa yang dikatakan oleh anak buahnya. Jadi pada momen yang pertama, itu anak buahnya ngomong, ini kesempatan yang Tuhan kasih. Dia tapi ngerti ya, Daud ini udah ngerti. Nggak boleh mengusik. Dia cuma nyobek punca Saul dikit aja. Itu pun hatinya udah berdebar-debar, udah deg-degan ya. Nah, ketika kesempatan yang kedua, kalau kita nggak benar-benar berpegang teguh dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu juga kita bisa terkecoh loh. Nah, seperti apa yang dihadapi oleh Bileam ya waktu itu. Jadi Bileam ini didatangi oleh utusan seorang raja untuk mengutuki rakyat Israel gitu ya tadinya. Nah, dia dijemput, nah tetapi Bileam ini ngerti kalau bukan kehendak Tuhan, ya dia nggak bisa namanya untuk mengutuki itu, nggak boleh dia lakukan. Tapi ketika raja tersebut tidak putus asa dengan mengirim utusan-utusan lain gitu, itu membuat Bileam itu goyah gitu ya. Bileam itu doa nanya sama Tuhan, aku ini mesti berangkat atau enggak gitu ya. Padahal seharusnya dia udah ngerti bahwa kalau dia sampai pergi mengikuti utusan raja tersebut dan dia dipaksa nantinya untuk melakukan hal yang tidak baik, apalagi dengan mengutuki rakyat Israel, itu sesuatu hal yang dipandang jahat oleh Tuhan. Tapi ya itu tadi, kadang kita itu terjebak oleh hal-hal, oleh peristiwa-peristiwa yang seakan-akan tuh seperti mendukung kita untuk melakukan sesuatu yang membebaskan kita dari masalah. Makanya penting gitu ya untuk kita dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk kita itu mendengarkan firman Tuhan,
untuk ya melihat, mendengar konten-konten di mana banyak orang-orang yang men-sharing-kan tentang firman Tuhan. Di sini kita itu bisa belajar, ada tuntunan-tuntunan Tuhan di dalamnya. Jadi dari sini apa yang terjadi pada Raja Daud ini, kita lihat bahwa ada suatu perbedaan antara Daud dengan Saul ini. Jadi kalau Saul itu, dia itu ya terpilih langsung menempati posisi sebagai raja. Kalau Daud ini harus melewati tahapan-tahapan untuk menempati posisi sebagai raja. Tetapi maupun itu dengan cepat langsung menempati posisi atau ada tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk menempati posisi yang ditentukan oleh Tuhan, semuanya itu baik adanya. Semuanya itu seharusnya tidak menjadi masalah. Itu semua bergantung pada pribadi kita masing-masing aja. Nah, yang kedua, Daud ini mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Kalau Saul itu enggak. Bahkan Saul ketika di ketika mendapatkan suatu berita dari Nabi Samuel bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja yang memimpin rakyat Israel. Raja Saul ini yang waktu itu belum menjadi raja, itu dia gentar gitu ya. Dia merasa nggak layak gitu, nggak pede untuk menempati posisinya. Nah, tetapi kalau Daud ini, dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Seseorang yang berani melawan Goliat yang seperti raksasa itu kalau nggak punya kepercayaan diri yang tinggi, itu nggak bisa, nggak mungkin mau. Daud juga mempunyai kepribadian yang rendah hati dalam menerima teguran-teguran. Kalau Saul enggak. Saul ketika ditegur oleh Nabi Samuel saat dia mempersembahkan korban itu berusaha menggantikan Nabi Samuel, itu dia ditegur, tetapi dia tidak bertobat, dia tidak menyadari kesalahannya, dia mau mengemukakan alasan di balik apa yang dia lakukan. Dia juga mengulangi kesalahan yang sama, di mana dia itu ketika harusnya menumpas bangsa Amalek, tetapi dia justru menyelamatkan Raja Agag dan kambing domba yang terbaik. Nah, ketika ditegur, dia itu malah nuntut gitu ya. Nabi Samuel itu untuk menghormati dia, untuk mengiringi Saul ini kembali. Tetapi kalau Daud enggak, ketika ditegur kesalahannya itu yang kita lihat itu saat dia membunuh Uria ya, untuk demi mendapatkan Batseba, demi menutupi perbuatan yang dilakukannya kepada Batseba sehingga Batseba itu hamil. Itu ditegur oleh Nabi Nathan dan Daud ini sadar dengan kesalahannya, dengan dia bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Daud ini juga seseorang yang cinta Tuhan. Dia hatinya itu berpaut sama Tuhan. Kalau Saul enggak. Daud ini juga menerima
apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau Saul udah dikasih tahu bahwa kedudukan raja ini akan digantikan ke orang lain, tetapi saat orang lain belum menggantikan dia, dia hanya mendengar bahwa rakyat Israel ini lebih condong, lebih mengeluh-ngeluhkan Daud daripada Saul. Itu sudah membuat Saul itu marah. Sudah membuat Saul ini panas hati. Padahal kalau dia mau menerima keputusan Tuhan, ya dia harusnya sadar, oh mungkin ini orang yang dipilih oleh Tuhan untuk nantinya menggantikan aku. Tapi enggak, Daud ini dipilih oleh Tuhan dan tidak diterima oleh Saul gitu ya. Menjadikan Saul ini akhirnya menjadi pribadi yang jahat, dan karena dia tidak menerima keputusan Tuhan, menjadikan dia melakukan langkah-langkah yang salah, yang akhirnya dihukum oleh Tuhan. Dia ketika menghadapi sebuah peperangan, dia mengalami situasi yang terjepit. Dan ketika menghadapi situasi yang terjepit itu, Saul ini karena gengsinya dia nggak mau ditangkap oleh pihak lawan, dia memutuskan untuk membunuh dirinya. Dan kita tahu tempat bagi seseorang yang membunuh dirinya itu ada di neraka. Jadi berbeda dengan Daud, di mana dia menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuat anak Daud dengan Batseba ini mati. Dan saat itu Daud ini melihat bahwa anaknya ini ditulai oleh Tuhan sehingga sakit. Daud ini masih berusaha untuk mempertahankan ya tadinya. Dia berpuasa gitu. Dia sampai nggak makan, dia berbaring di tanah. Sampai pegawainya ini menjadi cemas gitu. Tetapi ketika pada akhirnya anak ini meninggal, dipanggil oleh Tuhan, Daud ini tidak ngomel-ngomel, tidak marah sama Tuhan, dia langsung mandi, berurap, dan dia itu langsung menyembah Tuhan. Luar biasa pribadi Daud ini. Dan dia pulang ke rumah, dia makan. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau ditilik lagi ke belakang, ketika Saul tidak bisa dipercaya untuk menduduki posisi untuk menjadi berkat seperti yang diinginkan oleh Tuhan, Tuhan itu akan menggantikan dengan orang lain yang jauh lebih baik daripada pribadi Saul ini. Jadi ketika kita mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk melaksanakan tugas, apapun yang menjadi panggilan di dalam hidup kita, ketika kita tidak melakukannya dengan baik, ketika kita ngomel, ketika kita tidak menganggapnya penting, itu hati-hati posisi kita bisa digantikan oleh orang lain yang jauh lebih baik daripada kita. Jadi mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar dari kisah Raja Saul dan Raja Daud, kita ambil apa yang bisa kita laksanakan, apa yang
bisa kita implementasikan di dalam hidup kita. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Baik, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di dalam konten yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.